Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar Radio Karanganyar, kita berjumpa lagi dalam kajian Himpunan Putusan Tarjih bersama Majelis Tarjih dan Tajdid dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar di setiap hari Jumat pukul 16 sampai 17. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Sofwan Hafid yang akan menyampaikan materinya mengenai akidah. Nah, untuk itu langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Sofwan Hafid untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pendengar ataupun pemirsa Radio H yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Begitu juga limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan alhamdulillah atas izinnya di kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Majelis Tarjih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan akidah ataupun tema akidah, yang mana lebih fokusnya lagi adalah kita akan mengkaji kembali tentang al-imanu bil malaikah atau iman kepada malaikat. Akan tapi sebelum itu, tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu atau senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai role model kehidupan kita secara istiqomah. Dan kelak di yaumil akhir kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ataupun pendengar Radio H yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya tema kita kali ini adalah tentang akidah, yang mana bagi umat Islam, bagi umat muslim, akidah ini merupakan sebuah hal yang sangat fundamental, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana dalam segala lini kehidupan kita, dari bangun pagi sampai tidur lagi, maka itu tidak akan pernah terlepas daripada akidah. Akidah tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah kita harian. Dalam rukun Islam misalnya ada sholat, ada puasa, zakat, dan lain sebagainya. Akan tapi akidah ini juga menjadi pokok daripada kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Entah itu dalam bentuk muamalah ataupun dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqadu, yang berarti ikatan.
Artinya ketika kita sudah berakidah, akidah kita Islam, kita sebagai seorang mukmin, apa yang mengikat kita? Nah, itu kan, jadi kita tidak terbebas. Jadi tidak ada sebenarnya manusia itu yang betul-betul bebas. Kita sebagai umat Islam, kita terikat semua. Terikat oleh perjanjian yang kita ucapkan ketika kita hidup, bahkan sehari-hari ini kita selalu mengucapkan ikatan itu, perjanjian itu dalam sholat kita, dalam zikir kita, dan lain sebagainya. Yang itu dengan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah contoh ikatan kita yang selalu kita berusaha untuk memperbaiki atau menguatkan kembali ikatan-ikatan kita itu. Karena bisa jadi ikatan kita, karena seiring berjalannya waktu dan lain sebagainya, kadang ikatan itu renggang. Dan ketika ikatan itu renggang, maka rawan akan terputus atau terlepas. Maka ketika betul-betul terlepas, maka na'udzubillah, kita melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah akidah, ikatan. Kita mengikat diri kita untuk kita berjanji untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Ini adalah ikatan atau akidah kita. Maka akidah ini kalaulah ibarat, karena akidah ini nanti akan berhubungan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya dan juga muamalat-muamalat. Tapi sebelum kita bahas tentang akidah, sekiranya perlu saya berikan gambaran betapa pentingnya akidah di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengkaji tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah awal mula dakwah beliau itu di Mekah. Selama 13 tahun beliau dakwah di Mekah. Banyak ajaran-ajaran, banyak ayat-ayat yang turun ketika masa dakwah beliau. Dan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang banyak berbicara tentang akidah, tentang kepercayaan. Dan pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah, tentang kepercayaan. Maka dalam Islam yang kita ketahui ada 6 rukun iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini adalah pokok-pokok keimanan yang wajib kita imani. Dan ini yang dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak banyak mengajarkan tentang halal haram. Beliau tidak mengajarkan cara bagaimana ekonomi, bagaimana bergaul dengan. Beliau tidak banyak berbicara tentang itu, tapi beliau banyak sibuk dengan masalah akidah, menguatkan akidah umatnya ketika itu. Maka kemudian ketika akidah ini sudah kuat, diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian ketika beliau dakwah di Madinah, maka mulai setelah akidah kuat, beliau mengajarkan tentang muamalah ataupun amal ibadah-ibadah yang lainnya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika akidah ini kuat, maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka akan sangat mudah mempelajari atau menjalankan syariah. Maka terkadang kita mengajak kepada diri kita sendiri. Kita ini dalam usia kita itu sudah banyak sekali mengetahui halal haram. Kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi. Ini baik, ini buruk. Ini tercela, ini terpuji. Dalam usia kita banyak tahu. Tapi usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Ternyata kita dengan banyak pengetahuan kita tentang syariat itu, ternyata kita juga masih sering melanggar syariat. Kita masih banyak bermaksiat.
dan lain sebagainya. Usikum wa iyaya. Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa masih terjadi seperti itu? Maka yang seperti ini adalah problemnya akidah. Maka kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada malaikat, dan keimanan kita kepada rukun iman yang lain itu yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Sudah kuatkah iman kita? Sudah kuatkah akidah kita? Kok bisa kita mudahnya bermaksiat, kita melanggar syariat dan lain sebagainya? Maka ini adalah menjadi pertanyaan. Maka perihal akidah, ini adalah sesuatu yang sangat fundamental seperti yang kami katakan di awal tadi. Sesuatu yang sangat fundamental menjadi asas dalam segala ibadah, asas segala perbuatan kita. Besar kecilnya pahala yang kita dapatkan itu juga berasal dari atau bisa sangat berkaitan sekali dengan akidah. Secara zahir misalnya orang memberikan sedekah. Ketika orang melihat secara zahir ini adalah perbuatan baik, tapi di mata Allah itu bisa saja berbeda nilainya. Ada orang bersedekah misalnya dengan nominal yang tidak seberapa, mungkin 100.000. Kemudian dibandingkan dengan ada orang bersedekah dengan nominal yang jauh lebih banyak daripada itu, 1 juta atau bahkan 10 juta. Di mata manusia biasa, tentunya kita akan beranggapan, oh ini 10 juta akan lebih banyak. Secara nominal, secara materi ini lebih banyak. Tapi di mata Allah belum tentu. Maka ada dalam istilah Arab dikatakan rubba amalin shaghir yukabbiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang sepele, amalan ringan, amalan yang kecil itu menjadi besar hanya karena niat. Ini akidah. Wa rubba amalin kabir yusaghiruhun niyah. Tapi juga ada yang amalan itu besar tapi menjadi kecil nilainya gara-gara masalah niat. Ini lagi-lagi masalah akidah. Ketika orang bersedekah 100.000 lillahi ta'ala, betul-betul niat ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena di depan kamera, tidak karena untuk konten, tidak untuk dilihat orang, tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka bisa jadi 100.000 bernilai banyak sekali pahala. Dibandingkan yang 1 juta bahkan 10 juta di depan kamera, kemudian untuk dilihat orang dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab, kita tidak bisa memastikan. Tapi bisa jadi barangkali kita tidak tahu. Niatnya ini bukan murni ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena untuk mencari sensasi dan lain sebagainya, perhatian. Maka yang 10 juta itu bisa saja bernilai kosong. Wallahu alam bisawab. Karena memang bukan niatnya lillahi ta'ala. Maka usikum wa iyaya. Ini adalah masalah akidah. Kita di jalan raya. Kemudian selalu pakai helm. Kalau yang naik mobil pakai sabuk pengaman. Ketika di lampu merah, celingak-celinguk kanan kiri dan lain sebagainya. Ada polisi atau tidak? Ada CCTV atau tidak? Gitu. Itu kecemasan kita, kehati-hatian kita dalam berlalu lintas. Sehingga kita tertib. Itu karena kita merasa diawasi oleh manusia. Akan tapi terkait dengan hal yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya, dengan segala kuasanya. Kita lupa dengan malaikat-malaikat ciptaan Allah, dengan segala tugas-tugasnya. Seolah-olah kita di dunia tidak ada yang mengawasi dan lain sebagainya. Kita mengambil hak orang lain, kita korupsi, kita berbohong, ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya atas kekhilafan kita. Maka ini adalah problem akidah. Maka jika diibaratkan akidah ini adalah ibarat kalau pohon itu, akidah ini adalah akarnya. Maka
kita ibaratkan kita punya tanaman apapun itu, kalau akarnya ini sudah tidak sehat, maka batangnya, cabangnya, buahnya, daunnya pun juga tidak akan baik. Itu adalah akidah. Maka dalam perumpamaan tadi, maka akidah itu adalah di akarnya, kemudian ibadah-ibadah wajib itu adalah pada batangnya, kemudian ibadah sunnah itu adalah cabang-cabangnya, kemudian buah daripada akidah ibadah-ibadah itu adalah pada buahnya, daunnya. Ini adalah akhlakul karimah. Maka kalau kita kepanasan, kita kemudian di bawah pohon rindang, kemudian kalau kita ada buahnya, kita petik, kita nikmati buahnya manis. Itu karena adanya akidah yang kuat, batang yang sehat, cabang yang bagus. Tapi misalnya kita pada pas terik, panas, kita cari tempat berteduh, ini pohonnya rapuh, kemudian tidak ada buahnya, gersang dan lain sebagainya. Maka itu adalah akidah yang mana dia sebagai akar. Maka usikum wa iyaya. Maka bisa kita lihat dalam kehidupan kita, kalaulah kita dalam keseharian belum begitu baik, maka bisa jadi akidah kita itu belum kuat. Maka perlu kita kuatkan, maka perlu kita sehatkan akidah itu. Salah satunya adalah dengan cara kita thalabul ilmi, selalu mencari ilmu, membaca, mendengarkan kajian, ceramah, dan lain sebagainya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu tentang keimanan, al-aqidah, dan pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-imanu bil malaikah. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini tetap merujuk kepada Himpunan Putusan Tarjih Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait dengan keimanan. Kami akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala malaikah. Wajib bagi kita untuk mempercayai, beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Yang mana malaikat itu adalah bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Ma'asyiral muslimin, Allah banyak mengajarkan kepada kita semuanya, memberi kabar tentang makhluk-makhluknya dengan menyebutkan ciri, beberapa ciri. Gitu. Ada yang tentang sayap, tentang tingginya, besarnya, dan lain sebagainya, tangannya. Hanya menggambarkan sebagian. Tapi Allah tidak menjelaskan secara spesifik, secara terperinci tentang bentuk ataupun penampakan daripada malaikat-malaikat itu. Maka dalam hal ini salah satunya ciri disebutkan tentang malaikat itu memiliki sayap. Lantas kemudian jangan kita mempertanyakan, sayapnya seperti apa? Apakah sayapnya seperti sayap kelelawar atau sayapnya seperti burung merpati? Maka jawabannya adalah wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan membaca wa annahum ibadun mukramun, dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu mulia, diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan atau menjalankan segala apapun perintah Allah, segala apapun yang mereka diperintahkan. Karena memang malaikat diciptakan untuk itu. Wala ya'kuluna wala yashrabun,
mereka tidak makan, tidak minum. Wala yatazawwajuna wala yanamun. Mereka tidak kawin, tidak menikah. Dan juga mereka tidak tidur. La yanamuna. Yusabbihuna al-lailan nahara. La yaftarun. Yusabbihu, mereka bertasbih. Al-laila wan nahar. Malam dan siang mereka bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli wahidin minhum maqamum ma'lum. Dan setiap daripada malaikat itu memiliki kedudukan yang mulia. Memiliki kedudukan yang mulia dan memiliki tugas-tugas tertentu. Faminhum hamalatul arsh. Di antara mereka ada yang bertugas memangku atau memikul al-arsh, singgasana. Wa minhum safrah. Ada yang malaikat itu tugas atau malaikat yang diutus. Seperti Jibril diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu atau membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga malaikat Mikail yang bertugas untuk memberikan rezeki kepada manusia. Ya. Jibril wa Mikaila wa minhum hafazah wa minhum katabah. Ada yang mengamati, tugasnya mengamati manusia. Ada juga yang menulis amal perbuatan manusia. Maka CCTV-nya Allah ini lebih canggih. Kalau kita lihat CCTV, itu elektronik bisa saja mati, konslet, kemudian rusak dan lain sebagainya. Malaikat tidak bisa. Kita bekerja sebagai manusia, kadang lapar, kadang capek, kemudian kadang masih terbawa emosi dalam bekerja. Malaikat tidak. Mereka tidak punya itu. Maka tidak ada celah bagi kita sebagai manusia untuk bisa memanfaatkan itu untuk berbuat maksiat, tidak bisa. Tidak ada celah bagi kita. Wala yajuzu lana an nasifa malaikatan illa bima warada 'anis syar'i. Dan tidak boleh bagi kita untuk mensifati malaikat illa kecuali bima warada 'anis syar'i, yang telah diterangkan oleh syara', yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Maka ini adalah al-imanu bil malaikah, keimanan kepada malaikat yang ditulis di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih pimpinan Muhammadiyah, yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Maka masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat bagaimana definisi atau sifat-sifat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan malaikat tadi, maka tentunya usikum wa iyaya. Tadi sudah kami singgung tentang bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, maka tidak ada celah bagi kita untuk bermaksiat. Segala tindak tanduk kita, segala amal kita, segala perbuatan kita akan selalu ada yang mengawasi. Dan yang mengawasi itu adalah makhluk Allah yang tidak ada capeknya, yang tidak berperasaan. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu, ku anfusakum wahlikum, dan keluargamu daripada siksa neraka. Dan dijelaskan di ayat ini tentang bagaimana neraka itu sumber apinya dari mana, dan dijelaskan di sana tentang bagaimana malaikat.
ghilazun syidadun la ya'sunallaha. Tegas, keras, memang tidak berperi kemanusiaan, karena memang malaikat diciptakan atau ditugaskan Allah untuk seperti itu. Yang di neraka itu tugasnya menyiksa manusia yang berdosa. Maka kalau kita misalnya guru ketika menghukum murid, karena memang murid ini bermasalah misalnya dengan hukuman yang wajar, yang mendidik misalnya, maka terkadang kita masih ada rasa belas kasihan. Ya, ada belas kasihan, ada rasa iba ketika misalnya anak ini kelihatan melas, kayak mau menangis, ya sudah, kemudian kita ini ya sudah suruh duduk kembali dan lain sebagainya. Adapun sipir-sipir yang di penjara misalnya melihat tahanan-tahanan, memang mereka berbuat kesal, ada yang membunuh, berzina dan lain sebagainya. Tapi ketika kesakitan, ketika ini pasti ada rasa kemanusiaan di dalam diri kita, kemudian kita kasihan, kemudian kita tolong. Maka malaikat tidak seperti itu. Dan apa yang didapatkan oleh manusia di neraka, di akhirat nanti adalah apa? Adalah balasan atas apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Dan Allah sudah memperingatkan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tentang apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita hindari. Maka akhirat itu adalah konsekuensi atas apa yang kita lakukan di dunia. Begitu juga tentang malaikat ini, yang termasuk al-amru al-ghaibiyah, hal yang gaib. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin yang beriman adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bernama malaikat dengan segala sifatnya, dengan segala ketaatannya, dengan segala kebaikannya. Layak sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak ada capeknya dalam menjalankan tugas. Maka kita tahu ada yang tugas membawa wahyu, kemudian membagikan rezeki, dan lain sebagainya. Ini ada tugas-tugas malaikat. Dan kita wajib mengimani itu dan menjadikan itu sebagai dasar landasan kehidupan kita. Maka dalam kita berbuat, maka kita tidak akan pernah ragu untuk berbuat baik. Kenapa? Malaikat tidak akan pernah lalai untuk mencatat amal baik kita walaupun kecil. Dan kita akan berhati-hati betul ketika akan bermaksiat, bahwasanya di sekitar kita walaupun tidak ada CCTV, tapi malaikat akan selalu mencatat apa yang kita lakukan. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Sekecil apapun akan tercatat, tidak akan pernah terlepas. Maka di akhir materi ini, usikum wa iyaya, mari kita tingkatkan keimanan kita. Iman kita kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah. Kemudian iman kita kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dari hari kebangkitan, yaumul hasyr dan lain sebagainya. Kemudian tentang al-qadar, khairuhu wa syarruhu, ini wajib kita imani, sehingga dalam kita berbuat di dunia ini betul-betul termotivasi untuk berbuat baik, dan hati-hati ketika kita berhadapan dengan kemungkaran ataupun kemaksiatan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan kajian akidah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Adapun jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sofwan Hafidz yang sudah menyampaikan materinya mengenai akidah iman kepada malaikat pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kajian Himpunan Putusan Tarjih ini dapat mencerahkan kita semua dan juga para pendengar yang memiliki buku Himpunan Tarjih bisa dibaca kembali dan
ketika membaca bisa sambil menonton video ini supaya lebih jelas. Seperti itu. Kami pamit undur diri, kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.